Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Tepatnya di pukul setengah 8 ya pagi bersama dengan Arno membantu persiapan kita. Ini Arno, persiapan kita untuk ikuti ujian seminar ya. Semoga apa yang sudah kita ajukan dan sudah dibenahi dan diperbaiki kembali dan saatnya untuk diuji ya sesuatu apa yang telah kita ajukan sebelumnya. Jadi semoga ini berjalan dengan baik ya teman-teman. Ya, harap juga doa teman-teman semua agar seminar ini dapat berjalan sesuai dengan harapan ya. Tentunya juga dengan nilai yang memang setidak-tidaknya sesuai dengan harapan. Ya, demikian dari saya dari Tanah Agamias bersama dengan Bung Arno ya dari Medan ini. Salam Yahoo. Halo, halo Bu. Mohon maaf ya Bu. Terganggu Ibu. Iya, izin Bu. Ya, mungkin itu tahap awal yang bisa dilakukan karena kalau secara kita bilang seperti Pak Peliaman bilang tadi semua kita ini kan punya minta dilindungi oleh hukum, memiliki bla 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 ya kan. Jadi si anak pun setelah disentil merasa oh saya ini nggak boleh diperlakukan seperti ini. Ya memang dia berhak aja untuk melapor kan gitu ya. Orang tuanya berhak juga untuk tidak menerima kan gitu. Atau mungkin perlu dibuat suatu aturan ya dikeluarkan oleh pemerintah bahwa terkait dalam dunia pendidikan bla 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 seperti ini tidak ada untuk menuntut sampai dibuat batasan-batasan Ya, apa sih yang boleh dilakukan oleh guru kan gitu. Ya. Tidak boleh terbebas guru itu dari tuntutan tapi bukan berarti guru itu juga bebas dari hukum kan gitu ya setelah Ya. melakukan suatu terhadap anak tadi Betul, betul Bu. ya. Jadi si guru juga leluasa dalam mendidik anak-anak Ya, ya, tidak merasa takut-takut ada intervensi Iya, sehingga peranan mereka sebagai guru itu ya, kalau orang tua ini tidak terima atau nanti dibuat SOP disambung lah istilahnya setelah ada peraturan tadi itu dari pemerintahan dibuat lagi SOP oleh sekolahnya SOP itu disosialisasi kepada orang tua kan gitu. Ya. Nah, setelah ini orang tua tidak menerima silahkan nggak usah sekolahkan anak di situ tapi biasa sekolah-sekolah seperti itu kan bagus kalau emang orang tua pingin anaknya itu mendapat pendidikan yang bagus ya masuklah ke sekolah ini namun kan ada peraturannya seperti ini dan rata-rata anak itu memang bagus-bagus karena tadi ada peraturan yang bisa melindungi si gurunya juga kan jadi gurunya tidak takut bertindak Betul. ya kan. Kalau anak-anak sekarang dibiarkan saya rasa ya termasuk anak saya juga deh kok di sekolah kan kayak ini juga kok gurunya misalnya jangan ya nak udah sekali dua kali kalau kita kan misalnya ini dikasihlah sedikit biar anak tahu ini nggak boleh loh gitu. Ya. Kadang terlalu lembut pun anak ini anak-anak zaman now ya susah ya. Susah. Apalagi kita ini kan punya keterbatasan sabar ya kan Bu. Sebagai manusia juga itu sudah memang kodratnya. Apalagi yang kasus yang kemarin itu kan Bu yang terjadi. Perlu juga pembuktian sebenarnya. Karena bisa aja itu siswa ini anak-anak sekarang Bu udah pandai mereka membela diri Bu, membenarkan diri. Sehingga kepada orang tua juga menjadi korban. Sebenarnya orang tua ini juga menjadi korban daripada perbuatan si anak ini karena akibat tidak jujur. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini yang harus sebenarnya ditanamkan kepada orang tua dan guru-guru dan juga kepada yang lain agar juga dibuktikan jangan serta-merta karena anak kita lalu kemudian tanpa menganggap bahwa itu benar harus orang tua itu dia menguji juga itu benar apa tidak. Kita kasihan terhadap guru-guru yang sedang melaksanakan dengan niat baik. Tapi juga sebaliknya juga jangan juga menganggap guru juga dijadikan sebagai tameng bahwa saya sebagai guru berarti saya dibela. Jadi perlu juga pengujian juga bahwa ini untuk menghindari supaya setiap warga negara itu mendapatkan hak yang sama dan rasa keadilan yang bebas dari tanpa sesuatu intimidasi atau tekanan apapun Bu. Itu sih Bu, saya setuju dengan yang dibilang tadi bahwa itu harus ada batas-batasannya gitu ya. Dan kemudian harus ada juga ruang di dalam sebelum berangkat ke sana umum gitu maksudnya. Iya. Saya jangan sempat terpublikasi ini sekolah gimana cara masalah itu kita selesaikan di sekolah kan itu kan reputasi juga kan. Iya harus dilindungi, dua-duanya harus dilindungi Bu, guru dan anak harus. Iya betul. Iya. Jadi itu ruang pun antara si guru dengan si orang tua ini harus memang terjalin ya. Kedekatan itu memang harus ada. Jadi sama-sama saling melindungi kan. Ini kan nama baik juga ya kan. Ini juga nama baik juga kan gitu. Betul. Kalau sikit-sikit dilaporkan kan juga namanya bisa disimpulkan itu sebuah intervensi terhadap guru ya. Pak Peliaman seru kita kalau bicara ini ya. Kasihan memang kita lihat ya. Iya Bu. Sekarang ini
dunia pendidikan anak-anak ini. Ya, itu karena memang cara perlakuan hukum itu tidak adil, Pak, Bu. Iya, Gak ada yang betul, jujur. betul. Karena semua berbicara sesuatu, ada keinginan di dalam hati yang terselubung sehingga dijadikan oh iya baru. Oke, mantap lah ini. Kasih, Bu. Bisa membela guru-guru lah. Amin, Kalau Bu. bisa kasihan juga ya kan. Amin, Bu. Amin, Bu. Ya, oke. Jadi betul Pak Poliyaman bilang seharusnya pun di pihak kepolisian itu punya andil juga ya untuk mendamaikan Iya, cepat kasusnya setuju. naik, kan seperti itu Setuju, ya. Bu. Tapi kadang itu juga, ya kan? Iya. Memang harus naik lah ini. Harus, Bu. Karena itu terselubung itu yang kita tidak sebenarnya. Semua profesi sih, Bu. Juga profesi di profesi saya ini juga hanya ada beberapa, bahkan jarang ada, Bu. Yang ada niat memang benar-benar membantu. Saya melihat daripada kondisi daripada ini benar-benar bagaimana membuktikan yang dilakukan oleh yang sudah terhadap laporan yang telah dilaporkan ini, bagaimana sebenarnya ini pembelaan ini sehingga pada akhirnya juga pertimbangan yang adil juga ini memang terbukti dia bersalah. Kenapa memang terbukti bersalah di dalam pertimbangan hakim ya? Terbukti bersalah karena dia kan Bu, dia bersalah tapi niatnya baik sebenarnya mendisiplinkan. Tapi kadang-kadang si anak ini memang diantara menjadikan ini sebuah kesempatan, ya kenapa tidak? Nah di sini yang tidak adilnya Bu menurut saya sih Bu kemarin itu. Iya, Jadi betul. alhamdulillah. Allah menarik sekali ya. Oke, Pak Poliyaman, nggak terasa ini tadi urusan dari Ini yang seru Bu, justru ini yang seru. Iya Bu, makasih banyak Bu. Baik ya, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Amin, Bu. Sukses terus Pak Poliyaman ya. Iya Bu. Oke, kita akhiri untuk hari ini ya. Iya. Sukses ya. Ya, Saya tutup ya. sama-sama Bu. Ya, Oke, sama. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Pak Mustaman sebagai pembimbing satu. Kita coba hubungi ya. Ya, ini dia. Pembimbing satu Bapak. Pembimbing ya. Iya. Udah nampak saya kan? Nampak Pak, nampak. Baik, baik. Baik, Saudara Poliyaman membahas tentang penerapan hukuman percobaan ya, Iya Pak. tindak pidana kekerasan terhadap anak. Putusan nomor 1433 garing Pit Medan. Iya Pak. Itu di putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ya. Kemudian metode penelitiannya, Metode penelitian. baru hasil penelitiannya. Nah, itu yang lain boleh deskripsikan judul itu dulu. Tentunya 2-3 baris deskripsikan judulnya kan. Siap. Nah, baru ada tujuannya, ada metode penelitiannya, ada hasil penelitiannya. Iya. Jadi ini apa kira-kira di sini yang perlu kita cermati, karena ini hari ini kita ujian sebenarnya hasil ini melihat apa yang harus diperbaiki untuk ujian tesis. Ya, itu tujuannya. Tesis yuridis penerapan hukum percobaan tindak pidana kekerasan terhadap anak Pak. Terus ininya korban kekerasan, baru C-nya baru pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Demikian ujian seminar hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya dan juga kepada Bapak penguji saya. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Salam Yahoo.